Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah yang semoga dirahmati Allah. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan syukur alhamdulillah dan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan pembahasan salah satu di antara pembahasan akidah tentang keyakinan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu tentang beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ini merupakan salah satu di antara rukun iman bagi seorang muslim yang harus ada dalam setiap diri kita. Ya, baik. Adapun cakupan iman kepada takdir, yaitu segala sesuatu yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan datang. Ya, semua hal tersebut tidak akan pernah keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ilmunya dan juga hikmah-hikmah yang Allah berikan terhadapnya. Dalam salah satu hadis dalam kitab Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Ya, Allah telah menulis takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi dengan tenggang waktu 50.000 tahun. Ya, hadis riwayat Muslim. Ya, manusia dilarang untuk menyelami rahasia takdir ini. Ya, tidak boleh berlebih-lebihan dalam menyelami rahasia takdir. Ya, seperti menanyakan mengapa Allah menakdirkan ini, bagaimana takdir ini bisa terjadi, ya, dan pertanyaan-pertanyaan lain yang serupa. Namun kewajiban untuk mengimaninya, ini hal yang penting tentang keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Salah satu imam besar, Imam Ahmad rahimahullah, mengatakan, merupakan keyakinan wajib beriman kepada takdir baik maupun buruk, juga membenarkan dan mengimani hadis-hadis yang terkait dengannya. Tidak boleh dikatakan kenapa dan bagaimananya. Ya, ini terdapat dalam kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnah. Ya, dan juga Imam At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan, rahimahullah, menjelaskan tentang takdir, bahwasanya Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya, lalu Allah tetapkan takdir dan ajalnya. Tidak ada yang tersembunyi baginya sesuatu apapun sebelum diciptakan. Ya, dia mengetahui perbuatan mereka sebelum diciptakan. Dia memerintahkan untuk taat kepadanya serta melarang berbuat maksiat kepadanya. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan suratan takdir dan kehendaknya. Kehendaknya pasti terrealisasi, pasti terlaksana. Ya, seorang hamba tidak memiliki kehendak kecuali jika dia memberikan kehendak. Apa yang dikehendakinya akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan terjadi. Seluruh makhluk berada dalam garis kehendaknya, antara karunia dan keadilannya. Dia maha tinggi sehingga tidak memiliki lawan dan tandingan. Tak ada yang menolak kehendaknya, tidak ada yang berhak berkomentar terhadap keputusannya, dan tidak ada yang mengalahkan perintah-perintahnya. Kita beriman kepada semuanya itu dan meyakini bahwa semuanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perkataan yang sangat lengkap, kompleks, tentang bagaimana keimanan kita
terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, semoga dirahmati Allah. Seorang manusia tentu sangat wajib mengimani takdir yang telah ditegaskan pada penjelasan-penjelasan para ulama di atas. Namun manusia juga punya kehendak atau masyiah dalam hal perbuatan-perbuatan ikhtiariyah serta punya kemampuan untuk melaksanakannya. Ya, bagaimana kita mengetahui bahwasanya manusia bisa membedakan antara kebaikan dan keburukan. Namun tetaplah kehendak maupun kemampuan manusia tersebut terjadi dengan kehendak dan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara banyak dalil yang menunjukkan tentang hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Naba. Ya, faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Maka barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Baqarah di ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia jalani dan dia juga mendapatkan siksa dari kejahatan yang dia kerjakan. Ya, dan juga dalam surah At-Ta'wir Allah Subhanahu wa taala juga firman, liman syaa'a minkum ay yastaqim wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Yaitu barang siapa yang di antara kamu yang mau menempuh jalan lurus, dan kamu tidak dapat menghendakinya, ya, tidak mampu untuk menempuh jalan tersebut kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Ikhwani wa akhwati fillah, semoga dirahmati Allah. Maka hendaklah kita senantiasa berbaik sangka pada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berikhtiar, ya, mengupayakan seluruh kualitas keimanan dan beramal soleh tentunya, agar akhir hidup kita adalah akhir hidup yang husnul khatimah, yaitu yang ujung atau akhirnya adalah kebaikan. Ya, menempuh jalan kebenaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjauhi berbagai keburukan-keburukan agar mampu menyandang predikat mulia hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertauhid lurus dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga penjelasan pembukaan tentang bagaimana seharusnya kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini dapat bermanfaat bagi antum semuanya dan antuna semuanya. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.